Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gali akan menjelaskan tentang proses pencernaan manusia, proses peredaran darah manusia, dan juga proses pernafasan manusia. Proses pencernaan manusia. Proses pencernaan manusia terbagi menjadi tiga, yaitu penghancuran, penyerapan protein, dan pembuangan. Proses penghancuran terbagi menjadi dua, penghancuran awal dan penghancuran akhir. Penghancuran awal dimulai dari mulut. Makanan akan dikunyah dan dilarutkan oleh gigi dan air liur. Kemudian makanan ditelan ke jalur pernapasan dan akan berakhir di lambung. Di lambung makanan ini akan masuk ke proses penghancuran akhir. Di lambung makanan akan dilarutkan kembali oleh asam lambung. Proses penyerapan protein. Proses ini akan melibatkan usus halus. Usus halus terbagi menjadi tiga, usus 12 jari, usus penyerapan, dan usus kosong. Pertama-tama makanan yang sudah dicerna di lambung akan dimasukkan ke usus 12 jari. Bahasa lainnya duodenum. Di usus 12 jari makanan akan diaduk atau dicampur dengan asam lambung, enzim dari pankreas, dan empedu dari hati. Di sini makanan akan dipisahkan dari protein, karbohidrat, dan lemak. Zat-zat ini akan diubah menjadi molekul yang lebih kecil atau dipecahkan. Bisa juga dengan bahasa diurai. Setelah melewati usus 12 jari, makanan dan zat-zat yang sudah diurai akan masuk ke usus penyerapan. Yang bahasa lainnya adalah jejunum dan ileum. Di sini semua zat yang tadi sudah diurai akan diserap melalui proses absorpsi. Di sini makanan yang sudah berubah jadi kotoran sisa ampas. Dan perlu kalian tahu bahwa tidak ada yang namanya usus kosong. Itu hanya sebutan bagi bagian akhir dari usus penyerapan, jejunum. Proses pembuangan, di mana proses ini akan melibatkan usus besar, usus buntu, ginjal, dan anus. Di usus besar, sisa makanan tadi akan diserap air dan elektrolit yang akan diteruskan ke ginjal. Di sini usus buntu tidak melakukan apapun. Setelah itu sisa makanan tadi akan dibuang melalui anus. 2. Proses peredaran darah. Proses peredaran darah dimulai ketika darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru masuk ke jantung melalui pembuluh darah pulmoner. Darah tersebut kemudian dipompa oleh jantung ke seluruh bagian tubuh melalui aorta, yaitu pembuluh darah terbesar di tubuh. Aorta bercabang menjadi arteri-arteri yang lebih kecil yang disebut arteriol, yang membawa darah ke jaringan-jaringan tubuh. Oksigen dan nutrisi lainnya diserap oleh sel-sel tubuh, sementara karbon dioksida dan zat sisa-sisa lainnya dikeluarkan ke dalam darah. Darah yang telah kehilangan oksigen dan kaya akan karbon dioksida kemudian masuk ke dalam vena. Dari vena, darah masuk ke jantung, dipompa kembali ke paru-paru melalui pembuluh darah pulmoner untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Proses ini akan diulang agar kita terus hidup. 3. Proses pernapasan manusia. Proses pernapasan manusia dimulai ketika udara masuk ke dalam tubuh melalui hidung atau mulut, kemudian melewati faring dan laring sebelum masuk ke trakea. Trakea kemudian bercabang menjadi bronkus yang membawa udara masuk ke dalam bronkulius dan akhirnya mencapai alveolus, yaitu gelembung-gelembung kecil yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Di alveolus, oksigen di udara diserap ke dalam darah melalui proses difusi, sementara karbon dioksida dikeluarkan dari darah ke alveolus. Oksigen yang diserap darah akan dibagikan ke seluruh tubuh. Dan tentu saja proses ini akan diulang terus agar kita tetap hidup. Terima kasih atas waktunya. Saya Gali undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.